Anda kembali menyaksikan Prime Time News, kali ini bersama saya Andini Effendi. Pemirsa, Cawapres Yusuf Kala menyerukan kepada pendukung dan relawan pasangan Jokowi JK untuk menjaga suasana kondusif dalam merespon hasil rekapitulasi suara hasil Pilpres pada Selasa besok. Seruan serupa juga datang dari para tokoh lintas yang meminta rakyat tidak terprovokasi isu yang dapat mengganggu kedamaian. Cawapres Yusuf Kala tidak yakin akan terjadi kerusuhan antar pendukung pasangan Capres dan Cawapres pada saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pilpres pada Selasa 22 Juli besok. Apalagi, telah ada imbauan kepada relawan dan pendukung pasangan Jokowi JK untuk tidak turun ke jalan atau mendatangi kantor KPU. JK sendiri mengaku tidak akan hadir ke KPU pada saat pengumuman hasil rekapitulasi suara hasil Pilpres. Walaupun teman-teman kita juga relawan itu menerima dengan rasa syukur, tidak perlu berpesta-pesta gitu, tapi dengan rasa syukur ya, apalagi belum puasa itu. Kita harapkan itu, karena yang bagi kita pentingnya mana diberikan, itu bukan menang lotre. Para tokoh lintas agama mengapresiasi kepada kedua pasangan Capres-Cawapres atas sikap kenegarawanan yang ditunjukkan dalam menghadapi Pilpres 2014. Para tokoh ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga suasana damai dalam menghadapi hasil rekapitulasi suara hasil Pilpres pada Selasa besok. Mungkin ada yang selebrasinya sangat wajar, tapi janganlah selebrasinya melampaui batas. Dikira filsafat Jawa sangat relevan. Seluruh tombol bolo menang tombol masoraki. Silakan artikan sendiri. Sesuai jadwal tahapan Pilpres 2014, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pilpres secara nasional pada Selasa besok. Berbagai isu muncul terkait itu, salah satunya isu kerusuhan yang dipicu tidak puasnya para pendukung pasangan Capres dan Cawapres terhadap hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Tim Liputan, Metro TV. Pilpres siap menang, siap kalah. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Ibu Khofifah Indar Parawansa, juru bicara dari tim Jokowi JK. Kemudian juga ada Mas Gun Gun Herianto sebagai pengamat politik. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Prime Time News. Tidak ada pengerahan massa, tidak ada. Kita tidak ada pengerahan massa, tidak ada, sudah saya sampaikan, dan saya sudah sampaikan sekalian saja, supaya mulai hari ini juga sudah nggak memakai lagi atribut-atribut yang berkaitan dengan nomor 2, baik nomor 2-nya, baik kotak-kotaknya, baik avatarnya, semuanya lah. Kita kembali kepada sebuah Indonesia Raya. Pengamanan saat pengumuman hasil pemilu presiden 22 Juli mendatang menjadi pertaruhan penting bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum meninggalkan posisinya. Karena itu Presiden meminta Polri dan TNI untuk siap mengawal pengumuman KPU dan masyarakat bersama menjaga agar berjalan dengan damai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipuji banyak pihak, termasuk kalangan internasional, karena sukses menyelenggarakan pemilu secara damai. Satu tahapan lagi menjadi pertaruhan Presiden SBY, yakni menjamin keamanan, saat diumumkan hasil pemilu oleh KPU 22 Juli mendatang. Karena itu, Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga pengumuman berjalan dengan damai. Dengan komitmen beliau berdua, dengan apa yang kita lakukan secara bersama, dengan partisipasi rakyat yang sungguh baik, yang saya sendiri berterima kasih kepada rakyat Indonesia, maka semoga esok hari kalau sampai ke MK putusannya 21 Agustus menuju 20 Oktober semuanya berlangsung dengan baik. Selain meminta aparat TNI dan Polri bersiaga, Presiden SBY juga mengundang 2 calon presiden ke Istana Negara Minggu sore kemarin untuk silaturahmi dan buka bersama. Sementara itu, pihak TNI bersiap menghadapi segala kemungkinan. TNI bahkan menempatkan KPU sebagai sentral objek pengamanan saat berlangsungnya pemilu hingga pengumuman hasil Pilpres 22 Juli mendatang. Saya selaku Panglima TNI memposisikan KPU saat ini KPU saat ini sebagai center of gravity, sebagai objek
strategis nasional. Dalam konteks pemilihan umum ini saya tempatkan seperti itu. Untuk itu betul-betul harus kita lindungi sepenuhnya. Seiring dengan TNI, pihak kepolisian juga sudah menyiapkan personil untuk menjaga keamanan. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan akan menindak tegas pelaku kerusuhan. Itu kita sudah membuat satu penanganan kerusuhan sosial itu mulai dari level 1 sampai dengan level 6. Sangat terpaksa sekali level 6 itu akan digunakan atas perintah komandan lapangan untuk mengambil langkah-langkah dengan menggunakan senjata dengan peluru karet. Jadi sampai hanya maksimal peluru karet. Sesuai rencana, KPU akan mengumumkan hasil Pilpres pada 22 Juli mendatang. Dan saat ini KPU pun masih merampungkan tahap akhir rekapitulasi suara. Tim Liputan Metro TV. Hasil rekapitulasi provinsi yang kini tengah direkap secara nasional menempatkan pasangan Jokowi JK sebagai pendulang suara terbanyak. Sejumlah elit politik pendukung Prabowo Hatta Legowo mengakui keunggulan pesaing. Hal ini tentunya turut mendinginkan tensi politik. Pilpres, siap menang, siap kalah, kita akan mendiskusikannya dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa, juru bicara dari tim Jokowi JK, kemudian ada Mas Gunggun Herianto, pengamat politik, dan juga sudah tersambung lewat sambungan telepon, ada Mas Bima Arya, tim pemenangan Prabowo Hatta. Mas Bima bisa mendengar saya dengan baik ya Mas? Ya, bisa. Saya ke Anda terlebih dahulu karena saya ingin agar jalur komunikasi kita tetap aman nih Mas. Melihat perkembangan rekapitulasi yang tengah dilakukan oleh KPU dan dilihat dari hasil pleno provinsi, sepertinya pasangan Jokowi JK ini unggul. Nah, bagaimana pendapat Anda Mas Bima? Ya, pada intinya begini, kita jangan pernah lupa bahwa apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita putuskan sekarang, langkah kita ini dicatat oleh sejarah sebagai pembelajaran politik dan demokrasi kita ke depan. Nah, karena itu bagaimana kita menghormati prosedur, menghormati aturan, itu menjadi sangat penting gitu. Kita melihat bahwa ada proses yang sudah berjalan dalam berbagai tingkatan ya, KPU, mulai dari kota, kemudian provinsi, dan besok dihitung di tingkat nasional. Saya kira itu yang harus kita hormati bersama, kita sikapi secara bijak dan dewasa, apapun hasilnya nanti. Mas Bima, dari putra Amin Rais sendiri, Hanafi Rais sudah memberikan surat terbuka yang mengakui kemenangan perolehan suara Jokowi JK berdasarkan pantauan rekapitulasi KPU tingkat provinsi dan mengajak pendukung Prabowo Hatta untuk Legowo menerima kemenangan dari Jokowi. Ini tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira kita tidak ingin mendahului pernyataan dari Pak Prabowo ataupun Bang Hatta, ya, tapi pada prinsipnya kita selalu sampaikan bahwa kita siap menang dan siap kalah gitu. Nah, kalaupun kemudian ada hasil nanti yang tentunya di luar harapan kita, kalau itu kemudian sudah melalui prosedur yang wajar dan legitimate, tentunya kita harus hormati itu. Dan saya kira besok pernyataan resmi dari Bang Hatta sebagai Ketua Umum PAN itu akan segera disampaikan ya, segera setelah pengumuman dari KPU. Mas Bima, tapi Anda tadi kan sudah mengatakan bahwa akan menunggu hasilnya besok setelah diumumkan secara resmi oleh KPU. Tapi di saat yang bersamaan tim Prabowo Hatta di sini juga ada yang ada wacana ingin rekapitulasi ulang, kemudian bahkan ada yang ingin memidanakan KPU. Nah, bagaimana Anda melihat dinamika ini? Ya, dinamika untuk menyikapi keputusan yang belum disampaikan, saya kira itu hal yang wajar. Ya, tapi saya memiliki keyakinan bahwa pada ujungnya semua akan arif ya, dan bijak untuk berpikir jauh ke depan ya, dan memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar ya, di atas kepentingan partai politik, di atas kepentingan kelompok atau bahkan individu. Oke, baik. Mas Bima, di sini juga sudah ada Ibu Kofifa dan Mas Gun-Gun. Saya ke Ibu Kofifa dulu. Ibu Kofifa, bagaimana upaya dari tim Jokowi JK ini untuk menciptakan suasana yang kondusif? Karena bisa dilihat ini orang juga sedikit tegang ya untuk menerima hasil keputusan KPU besok. Nah, bagaimana dari tim sendiri untuk biar kita lebih dingin lah gitu menghadapi tanggal 22 Juli?
Saya rasa suasana yang terbangun apakah oleh tim resmi ataukah oleh relawan terus-menerus dilakukan berlapis-lapis dari sebelum kampanye. Ingat bahwa sebetulnya obor rakyat itu begitu luas, membuat suasana yang kayaknya makin panas dan seterusnya. Tapi ternyata itu bisa dilakukan dengan suasana yang lebih cool, suasana yang lebih arif, suasana yang lebih bisa menghormati keberbedaan pendapat, dan itu tinggal pada titik kulminasinya besok. Konsolidasi internal sudah dilakukan, bahkan Pak Jokowi sendiri sejak 4 hari yang lalu sudah menyampaikan, sudah kita kalaupun melakukan syukuran di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing dan tidak mengerahkan massa, tanggalkan baju kotak-kotak atau hal yang terkait dengan identitas pasangan nomor 2. Suasana itu tidak hanya oleh figurnya Pak Jokowi dan Pak JK, tetapi tim relawan semua membangun konsolidasi yang sama. Ayo kita kawal pemilu yang damai, suasana yang kondusif dan seterusnya. Kalau itu juga dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya terkait pada tim sukses masing-masing kandidat, tapi semua elemen masyarakat melakukan hal yang sama. Saya rasa ini akan memberikan titik kulminasi yang sangat baik bagi proses demokrasi yang berkualitas. Nah, saya juga ingin tahu Bu, tadi Ibu bagaimana dari tim pemenangan Jokowi JK sendiri atau bahkan dari Jokowi JK sendiri menanggapi bahwa dari Hanafi Rais, Putra Amin Rais sudah menyatakan legowo dan Mas Bima juga kita lebih tenang lah, lebih dingin suasananya untuk menghadapi besok, lebih kita tunggu keputusan KPU, tapi jawabin nanti dulu Bu, setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Prime Time News. Ya, sudah saya sampaikan untuk relawan, kader, simpatisan semuanya tanggal 22 tidak ada, dan tidak usah ada pengerahan massa, nggak ada. Semuanya di rumah masing-masing, berdoa bersama, melihat dari TV supaya semuanya pada kondisi dingin dan sejuk, dan kita serahkan untuk pengamanan pada Polri dan TNI. Juga nanti sampai 22 ini dalam jumlah yang banyak, tidak usah memakai baju kotak-kotak dulu, karena kemarin ada yang relawan palsu itu menggunakan kotak-kotak dan melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin lah itu kita lakukan. Pilpres, siap menang, siap kalah. Saya sebelumnya sudah menanyakan kepada Ibu Khofifah, Ibu tadi dari Putra Amin Rais sendiri, Pak Hanafi sudah menyatakan udah legowo dan meminta kepada tim pendukung Prabowo Hatta juga untuk menerima hasil dari Pilpres ini. Nah, tanggapannya dari tim Jokowi JK sendiri gimana? Atau bahkan dari Pak Jokowi sudah ada tanggapan belum? Saya ingin memberikan apresiasi ya kepada Pak Arya Bima tadi yang memberikan satu pikiran-pikiran yang sangat konstruktif, dan saya rasa Pak Hatta itu Menko Perekonomian, sebetulnya Menristek. Jadi basic statistiknya saya rasa sangat kuat. Oleh karena itu ketika melihat hasil quick count, saya rasa sudah ada konsolidasi pemikiran dan konsolidasi internal di antara tim mereka. Saya rasa pada akhirnya akan melahirkan sesuatu bahwa seluruh ikhtiar sudah dilakukan, maka setelah ikhtiar dilakukan, maka yang harus kita lakukan adalah tawakal. Bahwa ada sesuatu yang maha memiliki kekuasaan. Karena itu suasana yang kondusif saya rasa akan menjadi komitmen dari semua pihak. Ya, dari Mas Bima Arya ya juga sudah menyatakan bahwa harus membuat suasana kondusif untuk besok. Mas Gun, saya ingin menanyakan kepada Anda. Ini dari elit sepertinya sudah melakukan hal-hal yang untuk menjaga suasana agar tetap damai menjelang 22 Juli besok. Tapi kekhawatiran masih tetap ada. Sebenarnya jaminan apa yang bisa diberikan dari kedua kubu ini? Saya kira jaminan yang paling penting dilakukan oleh elit adalah memastikan kandidat, tim pemenangannya, relawan dan segala macam tentu pihak-pihak ya yang kemudian berintegrasi dalam tim pemenangan kemarin itu untuk tetap berada dalam situasi yang kondusif. Artinya kandidat kan menjadi center of the game gitu ya dari permainan selama Pilpres ini. Dan realitas politik kan selalu kompetisi itu terbelah, memang terlebih kalau kandidatnya dua, dan itu sebuah hal yang wajar sebetulnya karena kompetisi selalu pasti ada titik didihnya, titik kulminasinya. Dan itu mudah-mudahan kan pada saat besok misalnya pengumuman, semua kemudian bisa dengan kedewasaan memikirkan sesuatu yang lebih besar, yakni soal kohesi sosial. Kan kita ini bangsa besar yang tentu proses pembelajaran politiknya juga disorot oleh bangsa-bangsa lain. Artinya
ini kan sebuah ujian demokrasi. Ya. Saya bilang ujian demokrasi kenapa? 9 Juli kemarin masyarakat Indonesia kan sudah mencoblos, itu menunjukkan bahwa kita sudah mengapresiasi sebuah mekanisme sirkulasi elit prosedural sekaligus substansial bernama Pilpres. Dan masyarakat kan sudah menyalurkan itu dengan damai. Sekarang ketika misalnya 22 Juli penyelenggara pemilu misalnya mengumumkan siapa yang kemudian memenangi kontestasi, itu juga saya kira elit lah yang kemudian punya tanggung jawab untuk menjadi role model positif bagi pembelajaran politik ini. Pak SBY kemarin saya kira bagus, sudah menciptakan satu prakondisi yang smooth ya, dengan mempertemukan dua belah pihak. Dan saya kira bukan hanya simbolik, harusnya kemudian juga dipastikan oleh kedua kandidat itu juga tim di bawahnya itu betul-betul kemudian mempertimbangkan satu hal yang sangat penting, yaitu soal rekatnya kohesi sosial setelah terpolarisasi selama kurang lebih pada saat tahapan Pilpres ini dimulai. Dan ini saya kira bukan hanya simbolik convergence gitu ya, artinya ada kesadaran kelompok bersama, tetapi juga secara praktis tidak boleh melakukan hal-hal yang provokatif yang bisa memancing free rider. Jadi ini akan menutup celah-celah besok misalnya terjadinya yang tidak terima, tidak logowo lah gitu dengan hasilnya bisa nutup. Oke, Mas Bima, saya ingin menanyakan kepada Anda, dalam sebuah wawancara calon presiden Anda Prabowo mengatakan bahwa akan menerima hasil keputusan KPU asalkan itu berdasarkan pilihan rakyat. Nah, menanggapi dinamika yang tadi ada di tim pemenangan Anda, ini kira-kira nanti akan mengganggu nggak kelogoannya deh dari tim pemenangan Prabowo Hatta sendiri? Mas Bima? Tampaknya Mas Bima sudah tidak bersama dengan kami. Saya langsung saja ke Ibu Khofifah. Ibu Khofifah, ini menanggapi apa? Pastinya nanti akan ada pihak-pihak yang merasa rugi, ya, belum tentu bisa terima dengan legowo lah, ya, itu akan hasil besok. Nah, mungkin dari pihak Jokowi JK apa yang mungkin bisa disampaikan agar bisa kita menyatu lagi lah. Kita sudah terpolarisasi selama pemilu presiden ini. Dari pihak Jokowi JK apa yang kira-kira bisa dikontribusikan? Ya, saya rasa Pak Jokowi maupun Pak JK sudah membangun komunikasi pasca Pilpres. Artinya pikiran-pikiran yang terkait dengan bagaimana membangun bangsa secara bersama-sama, bergandengan tangan dan melibatkan seluruh potensi efektif negeri ini, itu kan sudah dicoba dikomunikasikan beberapa hari terakhir ini. Sehingga tidak usah khawatir misalnya, oh dulu ada program-program unggulan misalnya dari kandidat yang kebetulan belum diuntungkan dari proses Pilpres ini. Kalau itu untuk kepentingan bangsa, kalau itu untuk kepentingan rakyat, tidak usah khawatir bahwa itu karena ada like and dislike, karena program itu bukan produk dari timnya Pak Jokowi JK, lalu kemudian meskipun baik itu ditinggalkan. Saya rasa tidak pada posisi seperti itu. Itu program untuk Indonesia pada intinya. Maka posisinya adalah, mari kita lihat bahwa suara rakyat sudah diberikan dan kemenangan ini bukan kemenangan Pak Jokowi JK tapi kemenangan rakyat Indonesia. Baik, ini akan jadi starting point untuk membangun cohesiveness di antara elemen-elemen masyarakat yang ada. Oke, untuk kemenangan rakyat Indonesia. Ibu Khofifah, terima kasih banyak. Mas Gun, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami, dan Mas Bima Arya yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Terima kasih banyak. Dan dialog ini juga menutup informasi kami untuk sebelum jeda pariwara berikut. Kami akan kembali lagi dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama Prime Time News. Dari kedua kubu agar masyarakat Indonesia agar dapat menerima hasil keputusan KPU pada 22 Juli besok terus diserukan. Para simpatisan dan relawan pun dihimbau agar tidak perlu turun ke jalan untuk mengapresiasi hasil KPU, juga tetap menjaga suasana kondusif. Upaya untuk mengakhiri proses pemilu presiden dengan damai disampaikan oleh kedua kubu capres. Seruan untuk tidak memobilisasi massa pada saat rekapitulasi nasional berakhir 22 Juli nanti juga mulai banyak didengungkan. Polisi dan TNI memastikan akan menindak tegas mereka yang berniat mengacau proses Pilpres. Ketua Kawan Jokowi Dias Hendro Priyono meminta relawan sepakat dan mengikuti arahan Jokowi untuk tidak turun ke jalan agar proses Pilpres kali ini berakhir dengan damai. Sebagai relawan pendukung Pak Jokowi, tentunya kita harus sepakat untuk mengikuti apa arahan-arahan beliau. Jadi kita arahan beliau untuk tidak turun, ya kita tidak turun. Kecuali beliau nanti bilang untuk turun ke jalan baru kita akan ikuti. Karena awal berdirinya Kawan Jokowi pun juga didirikan untuk mendukung Pak Jokowi.
Hal yang serupa pun juga disampaikan Anies Baswedan, juru bicara tim ses Jokowi JK. Kita menganjurkan kepada para relawan untuk menghindari pengumpulan massa, karena kita tidak tahu, ya mudah sekali ada kemungkinan provokasi-provokasi. Kemudian yang kedua juga kita ingin memunculkan perasaan bahwa ini bukan kemenangan satu kelompok, ini adalah kemenangan semuanya. Sebetulnya